silakan masuk. Pagi teh. Pagi kak. Iya. Jadi saya sekarang sama siapa berbicaranya? Saya dengan Amel teh dari tadi. Oh Amel, oh berarti kampusnya di sini ya? Oh dari Iya, tadi. betul. Oke. Amel ini berarti jurusan apa? Saya kebetulan mahasiswa dari jurusan manajemen dakwah. Manajemen apa? Oke. Semester berapa? Semester 2. Oh semester 2. Iya, Oh baru masuk berarti ya Iya, kemarin. masih maba. Oke. Jadi hari ini Amel mau cerita apa nih? Mau cerita apa ya? Aku tuh punya masalah, tapi aku tuh gak tahu masalahnya apa, Kak. Punya masalah tapi nggak tahu masalahnya apa. Iya. Mungkin kalau misalkan di beberapa minggu dari sekarang, Amel sendiri kayak ngerasain apa gitu? Maksudnya ada yang mengganggu pikiran Amel atau perasaan Amel sendiri? Apa ya? Mungkin kalau mengganggu, aku ngerasa aku bingung mau ngapain. Terus kalau perasaan, aku tuh ngerasa kayak dituntut tapi gak ada yang nuntut gitu loh, Kak. Oke. Sejak kapan kerasa ada yang kayak yang menuntut terus bingung itu sejak kapan? Sejak aku apa ya? Atau mungkin emang semenjak sebelum masuk kampus juga udah kayak gitu? Cuma baru sih. kerasa sekarang? Enggak? Oke. Kayaknya baru-baru deh. Baru-baru sekarang? Semenjak semester awal kayaknya. Semester awal, semester 1? Semester 2 awal. Semester 2 awal. Oke. Kalau misalkan kayak gitu berarti Amel ngerasa bingung. Terus juga ada perasaan yang kayak sepertinya ada yang nuntut tapi nggak ada gitu. Iya, betul. Oke. Nah kalau misalkan seperti itu mungkin kita coba nih flashback gitu ya. Ada nggak kayak masalah atau sesuatu yang dipendam sama Amel, entah itu dalam hal keluarga dulu deh, apakah ada? Kalau keluarga enggak sih ya, semuanya terbuka. Tapi kalau teman kayaknya ada sih. Teman gimana tuh? Ada apa dengan teman Amel? Temanku tuh banyak tuh, aku punya banyak teman, tapi nggak semuanya baik kan pastinya. Ya, betul. Nah dari situ ada kejadian kalau misalnya aku tuh ditekan untuk berkata jujur, padahal aku udah mengatakan dengan sedetail-detailnya dan jujur. Oke. Kalau boleh tahu masalahnya apa tuh? Masalah apa ya? Masalah pemilihan ketua. Iya. Pemilihan ketua di jurusan. Iya, ketua betul. kelas. Oh, kelas di jurusan. Ketua himpunan. Iya, Oh, betul. berarti HMJ. Iya. Iya. Ini hubungan Amel sama teman Amel ini emang sebenarnya dekat atau mungkin baru-baru sekarang? Apa gimana ulangi? Hubungan Amel nih sama teman yang tadi neken itu, ya kerasa neken sama Amel yang bikin mungkin Amel jadi ngerasa bingung juga ini kenapa nih gitu. Terus kehidupan di sekarang kan jadi ngerasa tadi tertekan terus bingung ya. Nah itu kita garis bawahi dulu itu. Hubungan Amel sama teman yang tadi itu sebenarnya udah terjalin lama atau baru-baru sekarang? Sebenarnya udah lama banget. Dari awal masuk udah pada deket. Tapinya pas kejadian itu semuanya juga ikut nimbrung gitu, Kak. Semuanya? Semua anak kelas. Jadi yang punya masalah bukan Amel aja nih? Iya. Atau enggak? Gimana? Aku sama teman. Nah terus si teman aku sama teman ini teh cuma berdua yang ngadepin masalah, sedangkan semua anggota kelas tuh nyudutin kita gitu, Kak. Oke, disudutinnya kayak gimana? Disudutinnya kayak diinterogasi gitu, tapi nggak sama seorang, tapi banyak kan, semua anak kelas ngumpul dan kita awalnya aku doang, terus tiba-tiba teman aku yang satu lagi datang begitu. Terus sebenarnya kita bertiga, cuma yang kena pojok tuh kita berdua. Yang satu laginya kenapa? Yang satunya lagi dia nggak tahu apa-apa. Tapi yang kenanya tuh jadi 3, cuma kalian doang berdua. Cuma berdua. Oke, setelah ditekan tadi, kita balik lagi.
perasaan Amel itu kayak gimana setelah tadi ya kena tertekan tadi? Perasaannya jadi plong, tapi merasa asing aja gitu sama teman-teman kelas tuh. Tapi mereka nggak asing, cuman aku ngerasanya tuh kayak ada yang beda aja gitu, ada penghalang. Tapi aku nggak tahu sih buat teman-teman yang lain. Kalau kayak gitu, interaksi Amel sekarang nih sama teman-teman di kelas berjalan seperti apa? Aku kan emang gak terlalu dekat sama yang cowok, nah sedangkan yang neken aku tuh anak-anak cowok, tapi anak cewek juga banyak sih yang neken, cuman dominannya cowok. Jadi interaksinya ya nggak ada interaksi intens, soalnya emang dari dulu nggak ada, cuman kita tuh emang kayak ke sekelas itu tuh kayak family. Deket banget ya. Iya, ngapa-ngapain tuh bareng gitu Kak. Kalau misalkan seperti itu, berarti mungkin Amel harus menempatkan diri dulu nih. Apakah benar pemikiran Amel tadi itu sesuai dengan kenyataan ataukah enggak gitu. Nah, sekarang coba flashback nih kayak 1 atau 2 hari kemarin, interaksi atau teman-teman Amel itu ke Amel kayak gimana gitu, komunikasinya yang tadi ya, yang ngerasakan tadi, apakah memang mereka ada perbedaan dalam tanda kutip kayak misalkan menyudutkan Amel tadi dalam 2 hari sekarang ya, atau mungkin cuman sekedar perasaan dan pemikiran Amel aja kayak overthinking nih gitu. Tapi kayaknya overthinking sih, soalnya teman-teman juga pada bilang apa sih, apa lupa Bilang apa tuh? nggak tau, keinget Nggak ingat. Kayak tapi pada fine aja maksudnya. lingkaran yang pertama, kita tepat ini diri kita sendiri. Ketika ini bisa dikendalikan kita, misalkan cara kita berbicara, cara kita berperilaku, cara kita menunjukkan perasaan, itu di kendali kita. Sedangkan apa nih yang di luar kendali kita, di luar lingkaran tadi, ya kayak tadi respon orang-orang ke Amel atau enggak cara berbicara orang-orang ke Amel, itu kan nggak bisa kita kontrol. Nah ini, jadi kalau misalkan memang ngerasa ada overthinking atau perasaan seakan ditekan, itu kan yang bisa kita lakukan itu apa? Yang tadi kendaliin aja, yang kita pikirin tadi. Jadi kita positive thinking aja dulu. Nah betul, jadi itu ya, kalau misalkan mungkin kalau dari Amel tadi sebutin, ya berarti saya harus positive thinking nih gitu. Kalau misalkan mungkin itu hanya perasaan aja gitu. Nah kalau udah seperti ini, aku udah paham ya, ini ada kendali 2 antara ini gitu. Berarti apa nih yang harus Amel lakuin? Kalau misalnya si sandaran itu minoritas, bagaimana Kak? Minoritas. Saya kasih contoh dulu. Kayak misalnya kan ini anggota kelas banyak kan, sedangkan yang kena masalah cuma bertiga, kan otomatis 3 ini yang minoritas. Nah, sedangkan yang tahu nyaksiin kejadiannya kan cuma 3 ini. Jadi gimana? Sedangkan mereka tuh kemauan mereka tuh dituruti yang banyakan itu. Nah itu, ya tadi kita harus ambil kesimpulan juga. Kalau misalkan mereka memaksakan, ya udah itu urusan mereka. Nah sekarang yang memang harus diperhatikan itu kaliannya yang jadi minoritas ini. Gimana caranya bisa nyaman sih, bisa mentoleransi gitu. Dengan kan perbedaan itu wajar ya. Iya betul. Semua orang pasti ada yang diperbedakan termasuk pendapat gitu. Nah ketika perbedaan ini terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Itu yang harus digarisbawahi. Saran Kakak apa? Oke, kalau misalkan dari aku nih, coba tadi ya, cara berpikir tadi udah bener, kamu udah bener banget tadi nyebut cara berpikirnya harus diubah. Terus juga ya tadi, kalau cara berpikir udah diubah, gak bisa nyelesain masalah doang kalau misalnya kamu tidak bertindak. Iya betul. Nah itu, berarti yang harus dilakuin sekarang bertindakannya. Jadi bukan hanya cara berpikirnya, tindakannya. Jangan sampai gara-gara masalah ini komunikasi antara kamu yang minoritas ini dengan yang banyak gitu jadinya terhambat karena nanti yang bakal ngerasain gak enak itu cuma kalian aja. Iya sih ya itu, jadi bukan gimana caranya sih, tapi mencoba atau berusaha untuk terus berkomunikasi aja gitu. Karena ya nanti juga mereka pun
dalam walaupun nggak langsung ini ya, nggak langsung percaya gitu aja ya, nggak bakal langsung sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu percaya. Tapi akan ada waktunya, terus nanti berjalan jadi kembali biasa lagi gitu, asalkan apa ada komunikasi. Karena semakin jauh kalian, semakin renggang, asumsi mereka tentang orang yang bertiga ini bakal semakin jelek gitu. Seakan-akan oh bener ya, kita bener nih gitu. Nah itu jadi ya nggak apa-apa itu, meskipun kita minoritas tapi asalkan kita pede aja gitu sama kebenaran yang kita percaya. Pede aja deh, soalnya kan ya mungkin sebenarnya teman-teman kamu ataupun kamu juga paham kalau perbedaan itu wajar gitu. Hanya saja ketika atmosfernya jadi kayak panas, nah itu atmosfer jadinya perpecahan. Itu sedangkan kan atmosfer ini dibuat bukan oleh kalian juga kadang, tapi ada orang-orang lain gitu kan. Nah kita nggak bisa ngendaliin itu. Nah jadi balik lagi yang ngendaliin itu ya diri kalian gitu. Mereka dengan diri mereka, kamu dengan diri kamu gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi atau dilakukan. Ya, berarti yang pertama dari pola pikirnya kita ubah dulu. Oh mereka itu mungkin hanya perasaan saya, mungkin hanya pemikiran saya, udah kayak gitu aja nggak apa-apa. Asalkan kamu nantinya jadi nyaman gitu. Selanjutnya baru gak hanya pola pikir tapi tindakannya kayak gimana tadi, melalui komunikasi. Nah itu jadi jangan sampai menjauh gitu ya. Walaupun mungkin kalau buat pertama-tama itu terasa nggak enak nih, kok kayak apa sih tiba-tiba aku nggak salah tapi kayak aku yang minta maaf gitu kan. Ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa karena minta maaf itu bukan sesuatu yang harus bukan seperti itu, tapi kan biar meminimalisir perpecahan di antara kalian, mungkin seperti itu.